Kalian pernah kesal karena software crash saat dipakai? Atau lag pada saat bermain game? Pengen punya spek sesuai dengan harga yang tidak terlalu melambai? Tenang, kami akan berikan solusinya. Selamat datang di sesi tips and trick dalam memilih spesifikasi yang sesuai dengan budget Anda. Halo semuanya, kembali lagi di channel Adam TV. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit informasi tentang bagaimana cara memilih spesifikasi komputer atau laptop yang sesuai dengan kebutuhan dan budget yang kalian punya. Tentu saja kadang ada yang bilang mending Intel, mending AMD. Oke, semua itu tadi balik lagi ke kebutuhan yang kita perlukan. Untuk gaming, editing, rendering, design, office, atau bahkan sampai mining. Semua itu bergantung kepada spesifikasi yang kita punya. Kalau dipakai untuk kuliahan atau traveling, yang pastinya pakai laptop dong, nggak mungkin pakai komputer ya kan. Sebelum masuk ke dalam tips untuk memilih spesifikasi yang akan digunakan, saya akan mengenalkan terlebih dahulu apa saja komponen yang penting dalam komputer dan bagaimana cara kerjanya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, CPU. Kebanyakan orang mengira CPU adalah unit komputer yang sesungguhnya. And that was funny. CPU merupakan singkatan dari Central Processing Unit, yang berarti ini cuma sebuah prosesor. Prosesor adalah otak dari sebuah komputer. Namun, prosesor tidak sepenuhnya otak bagi komputer. Otak manusia digunakan untuk berpikir dan mengingat. Begitu pula dengan komputer. Komputer butuh memori untuk mengingat sesuatu yang disimpan dalam RAM dan storage. Fungsi prosesor sepenuhnya di sini hanyalah untuk memproses data dan memberikan perintah ke komponen lain pada komputer. Yang kedua, RAM, Random Access Memory. Sesuai dengan namanya, RAM adalah tipe penyimpanan komputer yang bisa diakses secara acak. Untuk lebih mudahnya, RAM menyimpan informasi atau sebuah data dari suatu program yang sedang dijalankan dan akan diteruskan menuju prosesor untuk diproses. Artinya, aplikasi yang dijalankan akan mengirimkan informasi dari storage, hard disk ataupun SSD yang akan disimpan di RAM, kemudian akan diproses oleh CPU. Penyimpanan pada RAM bersifat sementara, yang artinya jika suatu program yang dijalankan setelah itu langsung dimatikan, maka data dan informasi yang ada pada RAM akan langsung menghilang. Semakin banyak kapasitas RAM, maka semakin banyak program yang dapat kita jalankan dalam satu waktu tertentu, dan itu sangat membantu dalam kegiatan multitasking. Yang ketiga adalah VGA. VGA adalah Video Graphics Accelerator yang memiliki fungsi sebagai cara untuk mengolah data grafis untuk bisa menampilkan layar monitor. Selain itu, VGA juga memiliki bagian prosesor yang biasanya disebut dengan GPU atau Graphic Processing Unit dan membutuhkan sejumlah memori yang disebut dengan VRAM. Fungsi VGA adalah untuk menerjemahkan atau mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Kartu VGA berguna untuk menerjemahkan output komputer ke monitor untuk menggambarkan suatu desain grafik ataupun untuk bermain game. Secara singkat, fungsi VGA ini adalah untuk menampilkan suatu gambar ke layar monitor dan juga untuk memproses suatu data saat kita rendering video, saat kita bermain game untuk mengolah grafisnya, dan saat kita sedang menonton video. Itulah fungsi-fungsi dari komponen komputer yang bisa saya sebutkan secara singkat. Setelah ini kita lanjut ke pembahasan tips dan trik dalam memilih komputer yang akan digunakan. Untuk tips dan trik dalam memilih komponen komputer yang akan digunakan, ini semua tergantung dengan pemakaian. Untuk apa kita memakai komputer tersebut atau laptop tersebut. Untuk pemakaian komputer yang dipakai untuk office atau kantoran, yang seperti mengetik-ngetik atau hanya browsing-browsing ringan, disarankan untuk membeli laptop yang memiliki prosesor dan jumlah RAM yang banyak, karena untuk kegiatan office ini memerlukan lebih dari satu software yang digunakan secara sekaligus, yang dimana itu membutuhkan jumlah RAM dan speed prosesor yang lebih. Kalau kalian sedang bermain game, maka yang harus diperhatikan di sini adalah VGA.
Semakin bagus VGA, maka semakin bagus pula performance yang diberikan oleh VGA tersebut ke dalam gamenya. Jadi setiap kebutuhan itu memerlukan spesifikasi yang berbeda-beda. Seperti contohnya untuk multitasking butuh RAM yang lebih banyak, untuk multimedia atau editing membutuhkan prosesor dengan speed yang tinggi, dan untuk bermain game membutuhkan VGA dengan spesifikasi yang bagus untuk menjalankan game tersebut. Sekian untuk video kali ini.